Siang Kak Maruna, sehat? Oke kakak-kakak, sembari menunggu yang lain, kita tunggu kakak-kakak yang lain sampai nanti lebih kurang 5 menit ke depan lagi kakak-kakak. Siang Kak Rahmat. Sehat? Kak Rahmat siap pangkas kayaknya nih. Iya Kak. Ini siapa ya? Duduk. Ya. Itu Pak. Duduk. Pak Presiden itu. Berapa tahun umurnya tuh Kak Rahmat? 3 tahun. Bulan 11 besok ada 4 tahun. PAUD dia Kak? KB. Oh iya. Anak Oras itu. Mana? Bilang aja. Tuh. Enggak. Boleh ngopi dulu Kak Rahmat sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Buat kopi dulu. Udah Kak, udah standby. Oke, siap. Kita cari penyegar. yang selalu memberikan kesegaran Kak Rahmat. Iya. Lah segar. Nih mohon maaf aja nih nanti Kak. Ini lagi di Pekanbaru pula nih ya. Oke, siap Kak. Lagi pelatihan Kak? Enggak, ada keperluan sedikit ke Pekanbaru Kak. Oke, siap Kak Marunas. Agenda kita hari ini itu Kak, cuman 1 JP Kak. Saling berbagi refleksi tentang dari modul 1 sampai
pembelajaran kita yang terakhir kemarin itu sampai 1.3, Kak. Jadi untuk sesi tatap maya kita hari ini, jadi nanti kita hanya membahas bagaimana refleksi yang telah kita lakukan sebelumnya, Kak. Jadi agenda kita hari ini itu cuman 1 JP, Kak. Mantap. Di perjalanan kan enggak lama apa itu kan. Pertemuan. Iya, oke, siap, Kak. Oke, kakak-kakak, sembari menunggu kakak-kakak yang lain, kita lanjutkan untuk tatap maya kita hari ini. Itu tatap maya yang ke-4, Kak. Oke, jadi untuk agenda kita hari ini itu nanti mengenai tentang agenda kita, refleksi kita yang telah kita lakukan mulai dari modul 1 sampai nantinya ke modul 1.3. Baik kakak-kakak, untuk mengawali agenda kita hari ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, alhamdulillah pada siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Itu adalah dalam kegiatan PKG dalam tatap maya. Jadi kakak-kakak, pada sesi ini nantinya kita hanya 1 JP ke depan, itu membahas tentang refleksi ataupun tugas-tugas yang telah kita lakukan mulai dari modul 1.1 kemarin sampai dengan modul 1.3 yang telah kita lakukan tatap maya tanggal 27 kemarin kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita masuki agenda kita hari ini. Baik kakak-kakak, apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar. Baik Kak, terima kasih. Baik Kak, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini itu dengan kesepakatan bersama itu seperti biasanya. Bagi yang bisa on cam, silakan di on cam kameranya kakak-kakak semua. Jika ada yang ada keperluan ataupun kepentingan-kepentingan yang tidak bisa on cam, tidak masalah. Selanjutnya hadir seutuhnya ataupun menghargai waktu bersama kakak-kakak yang lain. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat seperti biasanya dengan pertanyaan ataupun jawaban-jawaban nantinya bisa kakak-kakak jawab di kolom chat. Yang selanjutnya klik raise hand ataupun untuk bertanya. Yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kakak-kakak ataupun di tempat kakak istilahnya teknis ini adalah suatu kebutuhan bagi kita bersama itu di dalam untuk melakukan kegiatan ini kakak-kakak. Jadi untuk selanjutnya untuk kakak-kakak yang bisa on cam silahkan on cam. Jadi untuk agenda kita pada hari ini itu hanya 1 JP ke depannya kakak-kakak. Jadi untuk agenda kita pada hari ini tidak lama, hanya 1 JP. Itu mengenai refleksi ataupun tugas-tugas yang telah kita lakukan mulai dari awal kita tatap maya sampai akhir modul 1.3 kemarin kakak-kakak.
Oke, kita lanjutkan. Jadi kakak-kakak, tujuan agenda kita pada hari ini, tujuan luasnya itu adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Jadi capaian akhir pelatihan nanti kita berharap itu guru mampu reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi nanti kakak-kakak, kita berharap kita sebagai guru PJOK nantinya setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan ini, hendaknya kita mampu dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru PJOK nantinya menjadi seorang yang profesional di tempat kita mengajar nanti kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Jadi tujuan dari pembelajaran ataupun agenda kita pada hari ini itu adalah capaian pembelajaran khusus. Jadi di sini kakak-kakak ada capaian pembelajaran khususnya. Jadi setelah menyelesaikan modul-modul refleksi untuk paradigma, jadi yang paradigma ini adalah pertemuan awal kita tatap maya kemarin, itu perubahan diri guru PJOK peserta didik mampu. Jadi nantinya kita berharap bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid nanti kakak-kakak. Jadi yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang ada nanti kakak-kakak. Di sini yang kedua ini dengan menggunakan model-model refleksi yang telah kita pelajari sebelumnya, bagaimana cara-cara kita melakukan ataupun menulis model-model yang ada di dalam refleksi tersebut. Jadi kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi tujuan dari sesi kali ini kakak-kakak adalah peserta dapat menuliskan tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi sesuai dengan agenda kita hari ini itu membahas kembali tentang refleksi-refleksi yang telah kita lakukan. Contohnya kita menulis refleksi di dalam tugas ataupun bagaimana macam-macam refleksi yang kita pilih untuk menuliskan refleksi kita ataupun hakikat kita di dalam refleksi di dalam tugas yang telah kita buat kakak-kakak. Jadi kita tuliskan kembali, kita ingat kembali apa yang telah kita lakukan ataupun apa yang telah kita tuliskan di dalam refleksi kita kakak. Jadi untuk selanjutnya, jadi agendanya di sini kakak-kakak ada 2 agenda. Yang pertama di sini itu adalah analisis tulisan refleksi. Yang kedua nantinya berbagi hasil analisis. Jadi kakak-kakak nantinya menganalisis sebuah tulisan kakak ataupun refleksi kakak. Setelah itu nantinya kita bisa berbagi nanti dengan kakak-kakak yang lain ataupun pendapat-pendapat kakak-kakak yang lain mengenai tentang hasil tulisan refleksi yang telah kita buat nantinya kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita masuki ke slide yang selanjutnya. Di sini analisis tulisan refleksi. Jadi kakak-kakak, di sini ada 6 poin. Jadi agenda kita pada hari ini, kita hanya membahas yang 6 poin ini saja kakak-kakak dalam 1 JP ke depan nantinya. Jadi tugas kakak-kakak di sini adalah menjawab beberapa pertanyaan ini dari 1 sampai 6. Jadi gunakan pertanyaan berikut itu untuk menganalisis ataupun untuk acuan penulisan refleksi kita dalam menulis nanti kakak-kakak. Jadi dalam menulis refleksi ini nantinya itu dapat kakak tulis nanti di dalam Jamboard, nanti saya kirimkan di dalam kolom chat. Nanti di situ ada slide-nya kakak-kakak. Slide yang pertama dengan pertanyaan yang nomor 1 dan berikutnya dengan pertanyaan yang nomor 2.
juga menggunakan HP, itu kakak bisa download dulu aplikasi Jamboard namanya kakak-kakak. Itu ada di Play Store, namanya Jamboard. Bisa kakak-kakak ketik ataupun cari pencarian di Play Store, kakak-kakak tulis nanti Jamboard, kakak download dulu. Nanti kalau kakak-kakak yang pakai laptop itu saya rasa nantinya bisa langsung menjawab nantinya di dalam Jamboard itu kakak. Sebentar saya kirimkan. Izin kakak-kakak, silakan masuk ke kolom chat. Linknya sudah saya sematkan. Coba kakak-kakak buka, apakah link itu nanti bisa dibuka atau bagaimana? Silakan kakak cek terlebih dahulu, ataupun masuk ke link Jamboard tersebut kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, coba dulu Kak Rahmat, apakah nanti bisa masuk atau bagaimana Kak? Izin Pak Fasil. Oke, siap Kita Kak kirim Rokani. juga di WA grup biar boleh sambil monitor. Karena saya pakai HP satu lagi nanti biar bisa dikerjakan. Terima kasih. Oh, oke, siap Kak. Siap, oke Kak. Yuk. Udah Kak? Izin Kak. Oke, bisa Kak Rahmat? Bisa. Bisa terbuka? Oke, Bisa. siap. Lanjutkan Kak. Slide yang pertama itu ada untuk pertanyaan yang pertama ataupun nomor 1. Dan berikutnya bisa kakak share ke yang selanjutnya Kak. Ada panah ke samping, itu bisa kakak untuk selanjutnya, untuk ke slide ataupun ke pertanyaan yang nomor 2-nya nanti kakak. Untuk linknya juga sudah saya kirim di grup. Silakan Kak. Iya Kak? Enggak mau, ada Kak. Coba lagi katanya. Kak Marunas pakai HP? Ya. Kalau pakai HP, kakak download dulu Kak aplikasi namanya Jamboard. Oh, nah iyalah Kak. Kasih. Jamboard namanya Kak. Oke, siap Oke. Kak. Untuk Kak Sahudi bisa dibuka Kak? Jangan sini loh. Maaf Pak, Kak, baru gabung lagi Kak, belum tahu. Oke, siap Kak. Ini kan ada beberapa pertanyaan. Ini linknya sudah saya kirim itu di grup kelas kita sudah ada. Di chat juga sudah ada. Silakan kakak masuk. Itu kalau kakak pakai HP, itu kakak download dulu aplikasinya namanya Jamboard Kak. Kakak cari di Play Store, itu nanti Jamboard. Warna kuning seperti huruf D nantinya Kak, bentuk aplikasinya tuh. Jadi nanti kakak download dulu. Setelah itu nanti kakak masuk dengan link yang ada di grup nanti kakak. Nanti tugas kakak itu akan terkumpul ataupun akan terekam dengan sendirinya Kak. Jadi nanti kakak-kakak boleh merefleksikan tulisan kakak-kakak mulai dari modul 1.1 nantinya sampai 1.3 yang kemarin kakak. Jadi untuk penulisan refleksi itu silakan kakak-kakak
menganalisis sendiri nantinya di dalam Jamboard Kak. Oke, Kak Rahmat. Di apa ini sudah ada tulisan, jadi dihapus saja nih Kak. Yang soalnya Kak, yang di mana Kak? Yang di Kakak Jamboardnya. tambahkan aja Kak. Iya, itu kan ada pertanyaan yang bagian di atasnya Kak. Iya, Jadi di situ. Kakak buat penulisan. Sudah ada jawabannya. Yang di mana Kak? Di Jamboardnya tuh. Oke, saya lihat dulu Kak. Tadi itu Ada soalnya saja Kak. Soal nomor Tulis ini 1. nggak ada jawabannya. Coba saya lihat. Oke, saya tunggu lihat dulu ya Kak. Tunggu. Ambil tisu. Oke kakak-kakak, silakan diisi. Itu bisa kakak-kakak isi nantinya. Dituliskan lagi Kak Rahman. Itu mungkin refleksi orang lain. Belum tahu ya nolak S1 zaman. Padahal tiap bulan nyetor uang. Oke, saya tunggu Kak ya. Saya searchkan aplikasinya. Senggon. Udah nanti kalau SHU saya pas sawit nih teman. Untuk bentuk aplikasinya sudah saya kirimkan di grup chat Kak. Silakan kakak cek di grup chat. Itu yang bagian di bawah ada warna kuning membentuk huruf D Kak. Itu aplikasinya. Untuk Kak Nopi, apakah bisa diakses Kak? Bisa Kak. Oke, siap Kak. Silakan nanti diisi refleksinya Kak. Jadi itu panduannya untuk mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3 Kak. Itu langsung mengisi atau gimana Kak? Iya, langsung diisi saja Kak, sesuai dengan soal yang ada di atas slide-nya Kak. Iya, makasih Kak. Di slide itu sudah ada soalnya Kak. Yang di bagian atas itu adalah soal yang pertama, yang kedua nantinya dan seterusnya Kak. Saya mas zaman sensor Wadah ya. Dolar sih kata ya berarti. bubar nanti sendiri. Sensor dolar. Kok buru-buru banyak gak buat setak. Ya sih baru mah mesin rumput ya goblok itu karyawan. Rokir ya jalan. Akhirnya udah nih. Buta. Mandiri berarti. Iya, positif. Iya. Sebelum menulis Kak, silakan buat nama kakak dulu di titik, baru ditulis tugasnya. Titik pretelan bisa nanti pretelan sampai ke nenggotan tadi dari Dia PSP nopo. sampai ini
Tiap oke. Bantuan tauge. Tiap oke oke. SP telu. Ini bantuan tauge itu tadi. Tahu karo SPL. Pak oke saking SP. Ini hebat. Edisi di. Edisi yang mana Pak Jurito ya? Peraturan Pak Jurito karo Pak Sumadi. Ayo Pak dan Cuma itu dia. Sumadi yang paling apa? Ini benar enggak? Dari sih kan? Lo dari nanti pakai Isenya Pak Sumadi Mas Andro Pak Sadalitase, Pak Sadalitase. Ya, itu kok bisa sih. Cipta sih. Pak Cipta tuh kalau mau dijauhi, jauh ya. Ini harus jauh itu dari itu. Itu lah, itu jauh. Akhirnya jauh Pasar. Untuk kakak-kakak yang tidak bisa memakai HP, itu kakak-kakak silakan tuliskan di kolom chat, Kak. Boleh langsung tuliskan di kolom chat aja, Kak.
Kak Nopi untuk jawaban nomor 1 itu terputus, Kak. Enggak, belum siap, Kak. Oke, siap, Kak. Kirain terputus tadi, Kak. Oke, untuk kakak-kakak yang lain, silakan tuliskan refleksinya. Itu ada 6 soal, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak tulis aper, lembaran, atau slide-nya, kakak. Jadi kakak-kakak yang tidak bisa pakai HP, silakan kakak-kakak tulis di dalam kolom chat kakak-kakak.
Izin Kak Nopi, sepertinya yang di slide 1 tuh hilang-hilang dia Kak. Apakah ada tugas Kakak di slide 1? Coba cek Kak. Sepertinya Kak Rahmat tadi menuliskan juga. Iya Kak, nanti dicek lagi Kak. Oke, Kak. Assalamualaikum, mohon izin. Untuk nulis di Jamboard itu di laptop Kak ya Pak ya yang bisanya ya? Kalau di laptop bisa Kak, kalau yang pakai HP langsung saja di kolom chat tidak apa-apa Kak. Langsung tuliskan di kolom chat aja Kak. Buat nama Kakak, nah terus jawab pertanyaan dari yang 1 sampai poin yang ke-6 ini Kak. Kolom Sepertinya chat di kalau untuk WA dia berarti. di Zoom kita ini Kak, di ini, di bawah. Kolom chat yang di samping peserta ini Kak. Maaf Kak, barusan buka itu Kak yang tercoret oleh saya tadi Kak yang. Oke, siap Kak. Nggak apa-apa Kak, dihapus saja nggak apa-apa. Ya. Untuk Kak Asmiati itu bisa diedit lagi Kak. Dikerjakanlah lagi yang tadi Kak. Yang untuk di nama Kakak tuh langsung edit aja Kak. Bisa tuh Kak. Iya Kak, udah ada lagi diedit Kak. Oke, siap Kak. Pakai HP Kak, HP-nya agak lola juga ini. Jadi keluar masuk. Siap Kak.
Di udah di Ngebut malah nggak tahu ya. Habis. Udah amat aja lah, vario aja lah. Udah vario aja. Heeh. Pak Fasil, izin. Banyak petir. Oke, siap Kak. Kak, punya saya ngetiknya berhenti loh Kak, nggak sampai habis apa yang mau saya tuliskan, tapi nggak bisa lagi saya ngetik. Kenapa ya dengan ini ya? Dengan Jamboard saya ya? Kak Asmiati pakai HP Kak? Iya, ini petir Kak di sini Kak, saya juga takut juga nih. Oke, siap Kak. Kalau untuk lebih mudah Kakak tulis saja di kolom chat, nggak apa-apa Kak? Di kolom chat ya? Nggak Ini apa-apa saya Kak, hapus. tulis saja di kolom chat Kak. Saya hapuskan dulu. Tadi nggak sengaja nyurat-nyurat saya. Di copy saja Kak. Di copy saja Kakak tempelkan ke dalam kolom chat Kak. Oke. Oke, siap Kak.
Untuk kakak-kakak yang lain itu pertanyaannya ada di slide. Bagi yang tidak bisa membuka di link itu silakan kakak-kakak tuliskan saja di kolom chat untuk lebih mempermudah kakak-kakak. Izin Kak. Iya Kak. Saya kayaknya ada permasalahan di perangkat saya deh Kak. Ini saya udah jawab sampai di nomor 3. Nomor 3 pun belum selesai, tapi nggak bisa lagi saya mengetiknya, entah kenapa dengan perangkat saya loh. Oke, Apakah bisa siap Kak. Kalau nggak bisa, saya jawab kalau langsung? nggak bisa di jam. Oke, baik Kak. Nanti kalau kakak-kakak sudah siap, seperti Kak Nopi sepertinya sudah siap juga. Boleh untuk Kak Asmiati untuk menjawab langsung, boleh. Tunggu sebentar Kak, saya tampilkan slide-nya langsung.
Ini yang sudah saya jawab, saya ketik ini baru sampai nomor 3 aja belum selesai. 1, 2 udah selesai semua sih, Kak. Oke, siap Kak. Campur hujan lebat di sini, Pak. Iya, petir. Pak Budi tetangga saya loh, Pak. Di sini juga hujan, Kak. Ya. Oke, siap Kak. Untuk Kak Asmiati boleh dijawab langsung juga nggak apa-apa Kak. Untuk berbagi refleksi bersama kakak-kakak yang lain. Boleh silakan. Untuk Kak Asmiati boleh menyampaikan, silakan Kak. Mohon maaf sebelumnya saya jawab langsung aja ya Kak. Oke, Mbak Ila, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3, dan kapan bisanya saya menulis refleksi apa saja yang saya tulis. Baiklah, ketika saya menuliskan sebuah refleksi pada pembelajaran modul yang ada yang di LMS, PKG, PJOK ini, tentulah saya memulai merefleksi dari diri saya sendiri. Dan kapan mulai bisanya itu saya bisa melakukan penulisan refleksi itu pada malam hari. Kenapa? Sebab pada malam hari itu merupakan waktu yang luang buat saya bisa beraktivitas di LMS tersebut. Kemudian apa saja yang harus saya tuliskan di refleksi ini? Sudah pasti yang saya tuliskan di sini tentang merefleksi diri saya sendiri ketika saya memberikan pembelajaran yang ada di sekolah saya terkait dengan PKG PJOK ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setelah setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Sudah pasti perasaan saya ketika menuliskan refleksi ini sangat senang sekali, dan ini membuat saya mengingatkan kembali ketika saya mengikuti program guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar, di mana setiap bulan saya juga selama 9 bulan saya harus menuliskan refleksi diri saya, menuangkan dengan berbagai model yang ada pilihannya di setiap LMS. Kemudian di sini ketika saya menuliskan refleksi itu muncullah ide-ide baru yang dulu ketika saya melakukan kegiatan di sekolah ini bisa apa enggak ya, ternyata setelah benar-benar kita praktekkan ternyata bisa. Dan ini perlu saya tuliskan ketika saya menuliskan refleksi yang ada di LMS ini. Kemudian hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, di mana hal yang baik ketika kita menuliskan refleksi ini, kita akan menjadi lebih baik dengan menulis refleksi adalah dapat memahami beberapa pendapat, kemudian melakukan pengambilan keputusan ke yang lebih baik lagi, kemudian pengenalan kekuatan yang ada dalam diri kita, kemudian banyak lagi yang harus kita pelajari agar menjadikan kita menjadi yang lebih baik lagi. Tentu saja berhubungan dengan kekurangan yang ada diri kita. Dengan kita mengikuti pembelajaran di PKG ini, kita akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kelas 014 ini. Disitulah saya bisa mengambil, oh teman yang ini ternyata seperti ini. Jadi saya bisa mengambil positif dari teman-teman yang ada di sini. Kemudian tantangan yang saya hadapi, mungkin kurangnya waktu dan dukungan. Contohnya sekarang ini, betapa saya harus bisa memaksimalkan waktu, sementara saya pagi di sekolah TK dan siang saya harus di madrasah. Saya harus bolak-balik. Ini tadi saya 1 jam di madrasah, saya izin pulang karena jaringan tidak maksimal ketika saya berada di sekolah madrasah. Jadi saya buru-buru langsung pulang tadi Kak, supaya bisa di rumah pakai wifi, jadi lebih enak. Kemudian hal tantangan lagi yang kedua adalah menentukan tujuan yang jelas. Kadang saya juga merasa bingung ikut PKG ini karena saya dari guru TK, terkadang ada rasa was-was, rasa bingung seperti itu. Kemudian kurangnya fokus dalam refleksi itu merupakan tantangan buat saya, dan mudah-mudahan saya bisa mengatasinya semuanya ini dengan baik. Kemudian bagaimana yang keempat?
bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Ketika saya menuliskan sebuah refleksi, tentu saja saya melihat terlebih dahulu rubrik-rubrik apa yang dinilai oleh fasilitator. Jadi, saya lihat dulu apa saja yang akan dinilai. Jadi, semoga apa yang saya tuliskan refleksi saya itu sudah sesuai apa yang diminta oleh LMS tersebut. Kemudian untuk menuliskan bagaimana seharusnya saya bisa menuliskan refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Saya harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Kemudian saya harus bisa belajar mandiri, mencari ide-ide baru, kemudian melihat berbagai macam bentuk refleksi, karena banyak sekali macam refleksi. Contohnya kemarin saya sudah menulis refleksi, tapi belum saya kirimkan, Kak. Saya ingin membuat yang topi, yang ada 6 topi. Tapi belum sampai ke situ, saya akhirnya memilih yang mudah lagi. Karena ada 2 pilihan di sana, tapi insya Allah nanti akan segera saya kirimkan. Jadi di sini saya harus bisa memaksimalkan diri saya sendiri untuk bisa mencari ide-ide baru, agar refleksi saya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya harus bisa belajar menjadi yang lebih baik. Disinilah, Kak, letaknya saya harus menggali sebenarnya apa sih ilmu di PJOK ini. Ini tantangan buat saya sebagai guru PAUD. Karena di PAUD itu namanya kan fisik motorik, walaupun ada kaitannya dengan pelajaran PJOK sudah pasti, tapi namanya berbeda. Dan pembelajaran juga berbeda. Saya harus bisa menggabungkan diri saya dengan kakak-kakak yang lain agar nanti pembelajaran fisik motorik saya lebih baik lagi. Demikian, Kak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih kepada Kak Asmiati yang telah menjawab beberapa pertanyaan tadi dari poin yang nomor 1 tadi sampai ke poin yang nomor 6. Kita beri apresiasi dulu untuk Kak Asmiati. Boleh kakak-kakak yang lain untuk memberi apresiasi? Benar sekali yang disampaikan oleh Kak Asmiati tadi. Itu refleksi itu kita bisa mengibaratkan sebagai alarm. Alarm di sini kita fungsikan sebagai pengingat. Jadi sebagai pengingat, sejauh mana kita melangkah, apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah tepat ataupun sudah berjalan lancar atau belum, kita bisa merefleksi diri kita kembali. Kita contohkan refleksi itu sebagai alarm ataupun pengingat-pengingat yang telah kita lakukan. Dan juga intinya, hakikat dan pada dasarnya kita sebagai guru PJOK ini di dalam menuliskan refleksi adalah untuk berbagi pendapat ataupun pendapat dengan kakak-kakak yang lain, yang nantinya kita sebagai peserta nantinya bisa berbagi ilmu untuk memberikan sesama-sesama kita sebagai pendidiknya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih untuk Kak Asmiati. Untuk selanjutnya sepertinya untuk Kak Novi sudah siap, Kak? Izin Kak Novi, apakah sudah siap? Izin kepada Kak Budi. Ini Kak Budi menuliskan di kolom chat. Alhamdulillah, terima kasih bisa mengikuti program PJOK, mengikuti materi setiap pertemuan. Tapi sangat disayangkan modul saya tidak bisa dibuka. Jadi tidak bisa dibuka di sini. Contohnya seperti apa tuh Kak Budi? Setiap per modulnya tuh di HP tidak bisa diklik itu Pak. Balik ke awal lagi. Oh, jadi kakak buka per modul, setelah kakak buka modulnya, kakak klik per materi ataupun modul titik 1, dia balik seperti apa Kak? Ataupun keluar atau ke halaman awal, bagaimana Kak?
balik ke apa? Misalnya balik ke 1.2 itu nanti balik ke awal lagi gitu. Buka ke situ-situ aja. Dibuka per modulnya nggak mau. Oh, jadi untuk selanjutnya kakak sudah pernah kakak buka di laptop atau bagaimana kak? Belum. Belum pernah. Coba kakak buka di laptop. Kalau memang seandainya nanti tidak bisa, kita laporkan nanti ke admin kita kak. Nanti kan tugas kita sudah berjalan banyak. Nantinya kakak nanti kewalahan nanti melakukan tugas yang telah kita lakukan seperti kakak-kakak yang lain kak. Sekarang ini mungkin tugas yang telah diselesaikan oleh kakak-kakak yang lain tuh mungkin sudah sekitar 4 buah tugas itu kak. Nanti kan seandainya kalau LMS Kak Budi sudah bisa terbuka, nanti kan takutnya nanti kewalahan dalam pengumpulan tugas nanti kak. Jadi nanti kakak coba buka dulu, kalau memang tidak bisa kakak buka, coba minta bantu di operatornya dulu di sekolah. Siap itu tidak bisa dibuka, laporkan kembali kak. Nanti takutnya itu nanti kak tentang tugas-tugas itu, kakak kan alhamdulillah selalu mengikuti tatap muka kita. Tapi di dalam kegiatan pembelajaran, dalam pembuatan tugas, nantinya kakak tidak terdeteksi nanti kak. Oke, siap nanti apa? Nanti takutnya itu kak, kita kan sudah berjalan nanti sampai 1.6 itu kan adalah akhir dari modul 1.1 itu nanti kak. Setelah nanti selesai dari modul 1.1 sampai 1.6 itu adalah bagian pengumpulan tugasnya nanti kak. Oke, siap. Jadi kakak cek saja dulu itu di laptop nanti kak. Kalau memang tidak bisa, nanti saya laporkan ke admin nanti kak. Biar saya coba dulu kak. Oke, siap kak. Untuk kakak-kakak yang lain bagaimana kak? Kakak Nopi apakah sudah siap? Oke, siap kak. Sedikit tambahan Kak Siap, Budi. Sedikit tambahan untuk Kak Budi. Tadi malam saya berapa kali buka modul itu sama kejadiannya, balik lagi saya buka yang modul 1.3 balik ke modul 1.2 seperti itu terus Kak. Rupanya ada yang belum lengkap di modul 1.2 itu, ada yang belum saya kerjakan. Makanya kita nggak bisa buka modul yang selanjutnya, memang betul-betul harus dibuka per slide satu-satu. Kalau udah itu dia akan terchecklist semua, baru bisa kita buka ke modul selanjutnya. Itu Kak. Ini pengalaman yang di modul saya udah saya buka itu, tapi lembar soalnya tidak ada. Soalnya tidak ada sama kolom jawabannya tidak muncul. Biasanya di LMS itu kan ada itu kerjakan tugas atau suruh nulis jawaban, itu harus dikerjakan satu persatu, memang nggak boleh terlewat. Jadi tadi malam rupanya kok balik-balik terus, rupanya ada yang terlewat di modul 1.2, makanya saya nggak bisa buka modul 1.3 gitu Kak. Punya saya tidak ada perintah soalnya Bu Nopi, di modul itu tidak ada perintah soal, tidak ada kolom jawabannya, tidak muncul. Kalau muncul perintah soalnya mungkin bisa, ini tidak ada perintah soal, tidak muncul punya saya. Oh gitu pula ya. Oh iyalah. Oke, siap Kak Nopi. Jadi untuk tugas kita itu urutannya kan ada Kak. Dari modul 1.1 itu kita harus mengerjakan dulu Kak. Kalau seandainya kita tidak mengerjakan, nanti modul-modul yang selanjutnya itu tidak akan terbuka nanti Kak. Betul yang disampaikan Kak Nopi tadi. Harus kita selesaikan dulu refleksinya, penulisan tugas yang ada di dalam kotak-kotak ataupun tugas yang ada di bawah refleksinya itu Kak. Dan berikutnya itu ada sebuah tugas itu kerjakan, ada di samping di atas, itu kerjakan juga ada tuh Kak. Itu tugasnya ada berbentuk Word, PPT, ataupun bisa kita edit menggunakan Canva juga bisa Kak. Jadi untuk Kak Budi, kalau memang tidak bisa nantinya boleh silakan hubungi saya lagi nanti Kak. Kalau seandainya juga tidak.
bisa Di dibuka LMS itu tidak muncul perintah soalnya tuh Kak. Di modul 1 tidak 1.1 tidak muncul perintah soal sama kolom jawabannya tidak ada muncul itu. Oke, siap. Kak Nopi semalam sudah mengerjakan kuesioner, Kak. Gimana Kak? Kuesioner tuh sudah Kakak kerjakan terlebih dahulu atau bagaimana, Kak? Kuesioner udah kayaknya Kak pertama itu. Kak Budi udah, Kak? Coba Kakak kerjakan dulu yang kuesioner tuh, selanjutnya baru kerjakan modul, Kak. Kuesioner udah kan ya itu. Udah, Coba nanti Kak? saya cek ulang lagi Kak. Oke, siap, Kak. Jadi Oke, kuesioner untuk yang biasa itu Kak ya. Iya, Kak. Silakan coba dicek dulu kuesionernya. Silakan diisi. Yang lain itu semalam juga ada kendala seperti itu, Kak. Orang tuh mengerjakan kuesioner terlebih dahulu, Kak. Setelah itu, orang tuh baru balik ke modul lagi, Kak. Setelah itu baru mengerjakan modul-modul yang ada di LMS gitu, Kak. Oke, siap kakak-kakak. Untuk Kak Nopi, apakah refleksinya sudah siap, Kak? Izin Kak Nopi? Sudah Kak. Oke, siap. Tinggal dibacakan lagi, Kak. Oke, saya tampilkan, Kak. Izin. Campur hujan petir Kak, izin Kak ya. Kadang-kadang terganggu. Oke, siap, Kak. Untuk Kak Nopi, silakan dibacakan refleksinya, Kak. Itu sudah saya tampilkan, Kak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah saya refleksi terkait dengan yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Di sini saya menulis refleksi selama pembelajaran itu mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 itu sesuai dengan alur yang sudah saya lewati, dan saya mengerjakannya itu di malam hari. Karena pada waktu malam hari itu di situ saya bisa fokus mengerjakannya tanpa ada yang mengganggu konsentrasi saya sesuai dengan rubrik yang ada, yang sudah ditentukan untuk menulis refleksi. Itu yang untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2, Kak. Oke, izin, Kak. Selanjutnya untuk nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Di sini tentunya perasaan saya ketika menuliskan refleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lewati, saya merasa lega karena di situ saya dapat mengutarakan pendapat serta pikiran saya terkait dengan apa yang sudah saya lewati dalam kegiatan pembelajaran PKGPJOK ini. Yang selanjutnya yaitu hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Hal yang menurut saya sudah baik yaitu ketika saya sudah bisa membuat atau menuliskan refleksi sesuai dengan
alur yang sudah saya lalui. Itu di situ saya mungkin merasa lebih baik karena saya sudah bisa menyelesaikan refleksi, dan selanjutnya tantangannya adalah tantangan untuk mengikuti kegiatan alur pembelajaran PKG PJOK ini selanjutnya. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Selama ini saya menggunakan rubrik sesuai yang diperintahkan agar refleksi yang saya tuliskan itu dapat terarah dan teratur dalam penulisan refleksi yang saya buat nantinya. Yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Sebenarnya ada banyak cara kreatif untuk menuliskan refleksi supaya atau agar lebih menarik lagi refleksi yang saya buat. Tapi sejauh ini saya hanya buat refleksi itu dengan model yang biasa dan sederhana, yaitu dengan bentuk tulisan Word atau saya edit dengan PDF aja. Karena kenapa saya buat seperti itu? Karena yaitu Kak, mohon maaf keterbatasan waktu, apalagi kalau di malam hari memang fokus, tapi kan waktunya juga tidak panjang seperti siang hari. Itu Kak, mohon maaf sebelumnya. Yang terakhir yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya bisa menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya. Untuk bisa memastikan ke depannya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya agar saya bisa menjadi guru PJOK atau guru yang bisa menjadi panutan untuk peserta didik saya. Tentunya untuk menjadi seorang guru PJOK yang reflektif itu saya memerlukan bantuan teman karena dengan bantuan rekan sejawat di situ kita juga bisa meminta bantuan mereka untuk merefleksi atas apa yang sudah saya lakukan untuk membuat kemajuan atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada yang sudah saya lakukan. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat-pendapat yang disampaikan ataupun refleksi yang disampaikan oleh Kak Nopi. Jadi mungkin berbagai banyak halangan ataupun rintangan di dalam kita melakukan refleksi ataupun di dalam kita mengikuti kegiatan PJOK ini, mungkin banyak hal-hal yang kita lalui mungkin tidak sama dengan kakak-kakak yang lain. Jadi kita maklumi saja bersama. Mungkin di sela-sela kegiatan yang lain kita mempunyai kegiatan yang lain pula seperti kakak-kakak yang lain. Jadi untuk kedepannya hendaknya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini untuk memaksimalkan kegiatan ataupun PKG PJOK untuk kedepannya nanti kakak-kakak. Baik, untuk kakak-kakak yang lain yang telah memaparkan ataupun menuliskan refleksinya di dalam Jamboard ini, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kakak-kakak yang lain. Mudah-mudahan dengan sharing-sharingnya kita melakukan ataupun menuliskan refleksi ini, mudah-mudahan menjadikan kita sebagai seorang pendidik yang nantinya ke depannya menjadikan seorang pendidik yang profesional nantinya kakak. Baik, untuk selanjutnya untuk Kak Rahmat, boleh Kak? Izin Kak Rahmat.
Boleh untuk menyampaikan yang nomor 6 dulu, boleh Kak? Atau dari nomor 2? Oke, siap Kak. Ini yang nomor 1 Kak. Sudah Kak? Oke, siap Kak. Silakan Kak. Oke baik, Bismillah, langsung saja. Untuk yang pertama, itu pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Itu awal pertemuan kemarin saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Kebetulan di rumah juga istri seorang guru juga. Jadi berbagi pengetahuan, berdiskusi. Kemudian di pertemuan berikutnya baru saya membuat sebuah catatan-catatan. Mulai dari refleksi pertama sampai kemarin di modul 1.3. Kalau diskusi itu terjadi kapan saja Kak, tapi kalau membuat sebuah catatan itu kemarin paling fokus di pagi hari dan malam hari. Kalau siang tuh rasa-rasanya ngantuk dan capek Kak. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Ya? Kebetulan hujan Kak, dengar Kak? Lanjut Kak? Halo Kak Rahmat. Ya Kak. Izin kakak-kakak yang lain, apakah suara saya terdengar jelas Kak? Sudah. Lanjut Kak. Halo Kak. Izin Kak Rahmat. Dengar Kak? Dengar. Lanjut Kak. Izin Kak Rahmat. Oke, terdengar Kak? Suara kakak terdengar. Suara saya apakah terdengar? Soalnya di sini hujan Kak. Iya Kak, hilang-hilang Kak. Oke, tunggu Kak. Saya lanjutkan. Oke, silakan Kak. Baik, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Jadi timbul sebuah adrenalin dan penguatan dalam pikiran saya Kak. Lebih tajam untuk menulis, lebih fokus untuk menulis
sebuah topik yang ingin dibuat, Kak. Lanjut, Kak. Oke, yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Setelah menulis refleksi, muncul perbaikan yang akan dibuat dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi waktu belajar di kelas kemarin belum ada ini itu, setelah mempelajari modul ini bisa diterapkan di dalam kelas. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi saya menuliskan menggunakan rubrik penulisan refleksi dengan cara menganalisis dan menafsirkan diri saya sesuai dengan ketentuan rubrik yang ada. Kemudian saya buat berupa penilaian diri sendiri agar kemudian nantinya dapat meningkatkan kualitas saya dalam proses pembelajaran saya sebagai seorang pendidik. Dengar ya, Kak, ya? Dengar, Kak? Halo, Kak, dengar? Izin, Kak. Putus-putus, Kak. Oke, Kak, terdengar, Kak? Lanjut, Kak. Oke, siap, Kak. Yang kelima lagi, Kak. Ini udah yang kelima nih, Kak. Ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jadi agar penulisan refleksi saya ini lebih baik, jadi mungkin saya mulai dari mempelajari modul-modul. Sampai sekarang saya juga sering membuka modul-modul dari awal, mulai pembelajaran sampai sebelum meeting tadi juga saya buka modul-modul untuk dipelajari lagi. Jadi dengan itu mungkin saya dapat lebih dapat pengetahuan dalam pembelajaran ini. Kemudian ketelitian dalam penulisan, dalam kesabaran juga saya butuhkan dalam materi ini. Kalau tidak sabar, kalau tidak teliti, kadang-kadang modul tuh di skip aja, tidak mau dibaca, kadang tidak mau dilihat. Jadi itulah yang saya butuhkan sekarang ini, kesabaran dan ketelitian. Kemudian yang keenam, Kak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru pojok yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya tentunya kalau ingin menjadi guru PJOK yang reflektif, ya memang terus belajar, terus menggali ilmu, terus mencari pengetahuan,
tidak hanya kepada kita sebagai guru mencari pengetahuan kepada guru pejok yang lain, bisa saja dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, saling memberikan pengetahuan, pendapat, agar bisa nantinya pembelajaran kita bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Kemudian, alhamdulillah saya merasa senang sejauh pembelajaran ini. Alhamdulillah di rumah juga membantu, kawan-kawan di sini juga membantu, berkolaborasi, berdiskusi, membuat materi ini. Mungkin pembelajaran ke depannya insya Allah akan lebih baik lagi. Oke Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rahmat yang telah menyampaikan beberapa penulisan refleksinya yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi. Intinya di mana ini bertujuan untuk sebagai perbaikan-perbaikan untuk refleksi dalam pembelajaran kita dalam mengajar murid di sekolah. Jadi intinya penulisan refleksi ini adalah sebagai pengingat kembali di dalam pengetahuan kita ataupun untuk melangkah ke depan itu kita membutuhkan sebuah refleksi ataupun sebuah pandangan apakah yang kita lakukan nantinya itu sesuai dengan yang penulisan yang kakak bilang tadi, rubriknya itu adalah sebuah alur, nanti alur penulisan refleksi yang kakak lakukan. Apakah sudah sesuai nanti dengan isi yang ada di LMS atau bagaimana ke depannya. Itu adalah alur ataupun contoh untuk penulisan refleksi kakak-kakak ke depannya. Terima kasih kepada Kak Rahmat yang telah menyampaikan ataupun menuliskan refleksinya. Untuk kakak-kakak yang lain boleh untuk menyampaikan secara langsung ataupun resen boleh kakak-kakak. Jadi kakak-kakak untuk mengingat pertemuan kita pada hari ini cuma 1 JP itu mungkin untuk mempersingkat waktu boleh kakak-kakak yang lain untuk menyampaikan ataupun kendala-kendala boleh kakak-kakak yang lain menyampaikan. Untuk Kak Rahmat, apakah ada kendala lain di LMS-nya Kak? InsyaAllah, alhamdulillah tidak ada. Oke, siap Kak. Kalau seandainya ada kesalahan ataupun nanti permasalahan yang bisa kakak bantu ataupun kakak-kakak yang lain bersama dengan peserta kakak-kakak yang lain, mohon bantuannya karena di dalam suatu kegiatan ini akan sukses apabila sesama teman sejawat ataupun sesama peserta kakak-kakak yang lain saling tolong-menolong ataupun membantu dalam pengerjaan tugasnya. Tidak apa-apa, boleh Kak? Mungkin kakak-kakak yang lain boleh menambahkan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya kakak-kakak. Lanjut dulu Kak. Oke, siap Kak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Itu setelah kita melakukan penulisan refleksi, itu sebanyak 6 soal tadi yang telah kita lakukan, ataupun yang telah dituliskan oleh kakak-kakak yang lain. Mudah-mudahan dengan sharing-sharingnya kita melakukan ataupun menulis refleksi, itu menjadi acuan ataupun menjadi perubahan untuk diri kita sebagai seorang pendidik ke depannya kakak. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mari berbagi. Jadi mari berbagi ini telah kita lakukan yang telah kakak bacakan tadi tentang penulisan refleksinya, itu mulai dari soal yang nomor 1 sampai ke soal yang nomor 6 tadi, itu adalah merupakan bagian-bagian dari
mari berbagi bersama kakak-kakak yang lain. Itu maksud dari slide yang sebelumnya kakak. Jadi pada akhir sesi hari ini kakak-kakak jadi di sini yang pertama memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik kita. Jadi memahami konsep pentingnya refleksi. Jadi intinya di sini kakak-kakak, refleksi ini sangat penting dalam kegiatan kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid kakak-kakak. Jadi yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi di sini menulis atau menggunakan dengan refleksi yang berbeda-beda. Jadi kakak-kakak kemarin telah mempelajari itu beberapa penulisan refleksi, baik berbentuk gips ataupun berbentuk Borton. Jadi kakak-kakak telah menuliskan refleksinya di dalam tugas kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, selanjutnya sampai di slide yang ditunggu-tunggu Kak Rahmat. Baik kakak-kakak, pada dasarnya kita sebagai seorang guru pendidik ataupun seorang guru, kita harus banyak-banyak melakukan refleksi terhadap diri kita seorang guru PJOK, baik seorang guru pendidik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, itulah materi ataupun kegiatan kita pada hari ini. Boleh untuk kakak-kakak yang lain sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, boleh kita untuk on cam dulu bagi yang bisa kakak-kakak. Boleh yang berkesempatan on cam untuk on cam dulu kakak-kakak untuk sesi foto bersama. Izin kakak-kakak, saya matikan recording dulu.